Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Prodi PGMI akan membahas tentang fakta, konsep, dan generalisasi untuk memenuhi mata perkuliahan konsep dasar IPS. Sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Yang kedua, fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Yang ketiga, model pembelajaran fakta, konsep, dan generalisasi. Pengertian fakta. Fakta dari bahasa Latin yaitu factus ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Catatan atas pengumpulan fakta disebut data. Fakta seringkali diyakini oleh banyak orang atau umum sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Dalam istilah, fakta adalah suatu hasil objektif dan dapat digunakan oleh siapapun. Di luar lingkup keilmuan, fakta sering pula dihubungkan dengan yang pertama, suatu hasil pengamatan jujur yang diakui oleh pengamat yang diakui secara luas. Yang kedua, suatu kebiasaan yang diamati secara berulang. Satu pengamatan terhadap fenomena apapun tidak menjadikan itu sebagai suatu fakta. Hasil pengamatan yang berulang biasanya dibutuhkan dengan menggunakan prosedur atau definisi cara kerja suatu fenomena. Yang ketiga, sesuatu yang dianggap aktual sebagai lawan dari rekayasa. Yang keempat, sesuatu yang nyata yang digunakan sebagai bahan interpretasi lanjutan. Yang kelima, informasi mengenai sumber subjek. Yang keenam, sesuatu yang dipercaya sebagai penyebab atau makna. Pengertian konsep. Konsep adalah kesan indrawi yang mempunyai makna tertentu. Konsep merupakan suatu kesatuan atribut yang berkaitan dengan simbol tentang objek, peristiwa, atau proses. Konsep dapat dipahami bila dibahas tentang atribut, kelas atau golongan, dan simbol. Adapun pengertian-pengertian dari istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, atribut. Atribut adalah ciri yang membedakan tabel objek atau peristiwa atau proses dari objek, peristiwa atau proses lainnya. Atribut merupakan informasi konkret yang dapat dibuktikan melalui laporan seseorang atau hasil pengamatan langsung. Laporan verbal, gambar-gambar, cat yang berisi data dapat digunakan untuk mengkomunikasikan atribut. Yang kedua, kelas atau golongan. Kelas atau golongan merupakan pengelompokan kategori dari benda, kejadian, atau gagasan. Setiap kelas memasukkan atribut yang sama dan mengeluarkan atribut yang berbeda atau tidak berhubungan. Kelas didasarkan pada atribut yang ditentukan atau bukan semua atribut. Contohnya, semua orang dapat kita masukkan pada kelas tertentu, misalnya pria, wanita, kopri, non-kopri, guru, murid, kaya, miskin, kawan, lawan. Setiap kelas merupakan bagian dari sekelompok kelas, dan kelas-kelas yang besar dapat dibagi dalam kelas kecil atau subkelas. Pada dasarnya, kelas merupakan landasan untuk membentuk konsep, karena kelas adalah konsep. Yang ketiga, simbol. Simbol merupakan gambaran dari kelas. Simbol dapat dinyatakan dengan kata, tanda, gerakan badan, angka, sebagai alat untuk mengkomunikasikan dengan kelas lain. Pengertian generalisasi. Generalisasi adalah hubungan antar konsep-konsep. Karena itu, generalisasi dapat berbentuk proposisi, hipotesis, inference, kesimpulan, pemahaman, atau prinsip. Ciri-ciri generalisasi. Yang pertama, menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih. Yang kedua, bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan kelas dan bukan bagian atau contoh. Yang ketiga, generalisasi memiliki tingkat abstrak yang lebih tinggi dari sekedar konsep. Yang keempat, berdasarkan pada proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. Yang kelima, berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan validasi. Artinya, diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan menggunakan sistem penalaran dan equid. Yang keenam, bukanlah sekadar pernyataan yang verbal atau penegasan pernyataan akan tetapi satu kesatuan pengertian. Perbedaan antara konsep dan generalisasi.
Yang pertama, generalisasi adalah dasar-dasar atau aturan-aturan yang dituangkan dalam kalimat yang kompleks, sedangkan konsep adalah suatu kesatuan atribut berkaitan. Yang kedua, generalisasi memiliki tesis yang menunjukkan sesuatu tentang subjek kalimat, sedangkan konsep tidak memiliki tesis. Yang ketiga, generalisasi bersifat objektif dan impersonal atau tidak satu atau umum, sedangkan konsep amat subjektif dan personal yang memiliki konotatif yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang keempat, generalisasi memiliki aplikasi yang universal, sedangkan konsep hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Fakta dalam IPS. Fakta dalam IPS. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sering kita temukan kejadian-kejadian, baik yang positif maupun kejadian yang negatif. Fenomena kehidupan sering kita saksikan, baik disadari atau tidak, suka atau tidak suka, menjadi bagian pengalaman hidup kita. Fakta adalah kejadian atau suatu hal yang sifatnya berdiri sendiri yang berkaitan dengan manusia. Misalnya, banjir, tradisi budaya, dan orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Di sekitar kita ada jutaan fakta. Fakta-fakta tersebut perlu diketahui dan dipahami sebagai bahan untuk melakukan analisis. Untuk itu, perlu disadari oleh kita bahwa pembahasan tentang fakta tersebut harus diseleksi sehingga betul-betul relevan dengan kemampuan yang akan dikembangkan. Konsep dalam IPS. Konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih fakta seperti konsep kebutuhan manusia yang berkaitan dengan berbagai hal, misalnya pakaian, makanan, keselamatan, pendidikan, cinta, dan harga diri. Konsep juga dapat diartikan simbol atau ide yang diciptakan oleh siswa untuk memahami pengalaman yang terjadi berulang kali. Dengan demikian, konsep ilmu pengetahuan sosial mengandung pengertian berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan disiplin ilmu dari disiplin ilmu sosial. Kedua, disiplin ilmu itu diajarkan untuk memahami kebutuhan pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau pendidikan tinggi. Yang ketiga, meskipun disiplin ilmu dari dasar-dasar ilmu sosial berdiri sendiri, namun dapat ditarik dengan benang merah pada aspek-aspek nilai yang dikembangkan tiap-tiap ilmu dengan disiplin ilmu lainnya pada kajian-kajian tertentu yang relevan. Komponen-komponen disiplin ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep-konsep. Yang pertama, konsep-konsep ilmu sejarah. Konsep-konsep ilmu sejarah mengenal beberapa konsep seperti migrasi, feudalisme, imperialisme, rasionalisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep-konsep ilmu ekonomi. Konsep-konsep ilmu ekonomi mengenal beberapa konsep seperti tukar-menukar, uang, pasar, bursa, liberalisme, kapitalisme, imperialisme, koperasi, pajak, cukai, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep-konsep ilmu geografi. Konsep-konsep ilmu geografi mengenal beberapa konsep seperti tanah, air, udara, sungai, gunung, antariksa, flora, fauna, dan lain sebagainya. Yang keempat, konsep-konsep antropologi. Konsep-konsep antropologi mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, peradaban, kepercayaan, folklore, survival, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsep-konsep sosial. Konsep-konsep sosial mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, kerjasama sosial, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Yang keenam, konsep-konsep psikologi sosial. Konsep-konsep psikologi sosial mengenal beberapa konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Generalisasi dalam IPS. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus menuju simpulan umum yang mengikat. Generalisasi dalam IPS merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Misalnya hubungan antara konsep uang, kebutuhan, dan keinginan. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk menggeneralisasikan bahwa kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Generalisasi tersebut juga menunjukkan hubungan sebab akibat dan ide abstrak. Rumusan generalisasi ini mungkin saja sederhana seperti
Di mana ada hutan, di situ ada manusia menggunakan kayu sebagai sumber daya utama. Atau pengangguran di Indonesia meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Jenis generalisasi yang pertama sempurna, yakni generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Misalnya, setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan pada tahun Masehi, kemudian menyimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31 hari. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tidak praktis dan tidak ekonomis. Yang kedua, tidak sempurna, yakni generalisasi berdasarkan sebagai fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia, kita menemukan bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong royong. Atas dasar temuan ini, kita menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Penyimpulan ini termasuk ke dalam jenis generalisasi tidak sempurna. Model pembelajaran konsep, fakta, dan generalisasi dalam IPS. Yang pertama, strategi. Untuk materi ini tepat sekali menggunakan strategi pembelajaran seperti ilustrasi kepada kelompok maupun kepada individu agar siswa lebih cepat memahami tentang apa itu fakta, konsep, dan generalisasi. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan dapat sesuai dengan kondisi siswa agar materi dapat diterima oleh siswa dan tidak membosankan. Yang penting efektif dan efisien. Misalnya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media, dapat menggunakan kertas manila, karton yang bertuliskan materi pembelajaran tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Yang keempat yaitu evaluasi, dapat menggunakan beberapa item tes yang disusun guru dan dilaksanakan secara tertulis setelah proses pembelajaran selesai atau sering disebut tes akhir. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.